Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi yang mudah-mudahan diberikan semacam ini oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kita ngajinya kitab Qasasun Nabawi ya. Biasanya kita ngaji Qasasun Nabawi. Ini hari ini kita tidak ngaji itu. Saya diberi mandat oleh panitia dengan tema yang lain. Diberi mandat untuk membahas tema yang lain. Tema yang diberikan kepada saya bersama meraih husnul khatimah. Nanti pembahasannya 4. Saya tidak mengurangi, tidak menambahi. Seperti yang di WA kan ke saya, pembahasannya 4 ini. 1, bekal menuju kematian yang indah. 2, pendampingan keluarga di saat sakaratul maut. Kemudian 3, perawatan jenazah sesuai dengan sunnah. Dan yang keempat, pahala yang terus mengalir sampai dibangkitkan. Nanti yang agak lama itu yang nomor 3 itu. Ya, nanti ini karena masalahnya berkenaan dengan masalah fikih. Ya otomatis nanti di antara patokan kita itu adalah majelis tarjih di antaranya. Di samping memang ada pengembangan yang lain. Bagaimana nanti mengkafani, menyolati, mengkubur, bahkan sampai takziah dan sebagainya. Baik, ini pembahasan yang akan kita bahas. Makanya disebut dengan bersama meraih husnul khotimah series, begitu yang diberitahu saya itu. Saya kira ini kan juga tidak akan mungkin bisa kita bahas hari ini langsung selesai sampai nomor 4, tidak mungkin. Tidak mungkin. Untuk pembahasan yang pertama saja cukup lumayan ini nanti. Baik. Poin pertama, bekal menuju kematian yang indah. Kita semua kepingin meninggal kita itu begitu indah, husnul khatimah. Ada yang tidak kepingin husnul khatimah? Kalau ada orang yang tidak ingin husnul khatimah, berarti ada sesuatu yang error. Pasti ada sesuatu yang salah. Semua kita di sini ingin kematiannya begitu indah. Pas ketika baca Al-Quran, wafat. Ketika sujud, wafat. Atau pas lagi ceramah seperti ini, wafat. Itu kematiannya begitu indah. Tidak pada posisi sedang minum minuman keras, mati. Judi, mati. Ngerasani wong, mati. Ya. Apa yang perlu kita ambil? Saya mengerucut pada 3 hal nanti. Jenengan hafal tuh ayat ini kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang punya nyawa itu pasti mati. Dan tidak ada yang tidak bisa mati.
Tidak ada yang tidak bisa mati, tidak ada. Semuanya mati, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk apalah itu. Pokoknya dia makhluk, maka dia pasti mati. Kalau Allah itu tidak akan pernah mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kalau jenengan mati itu tidak akan diberitahu lebih dulu. Tidak ada istilah semayanan itu ora enek. Tidak ada. Apa jenengan semayanan dulu sama malaikat maut? Tidak ada. Dan juga tidak ada satupun yang tahu kapan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, tidak dimajukan dan juga tidak diakhirkan. Dan yang namanya mati itu tidak memandang siapapun, mau pangkat, mau jenderal, mau raja, mau rakyat jelata, mau kaya, mau miskin, semuanya akan mati. Semuanya itu akan mati. Mau sembunyi pakai benteng berapa, mau gembok pakai berapa, kalau sudah waktunya mati, mati. Kadangkala orang yang kita gadang-gadang dan mati malah tidak mati-mati. Orang yang kita anggap mati ini suwe, masih panjang, ternyata mati lebih dulu. Kira-kira kayak seperti kita ini mana yang lebih dahulu kita tidak tahu. Saya sama jenengan tidak tahu siapa yang lebih dulu. Bisa jadi jenengan dulu yang duluan. Pak, pasti yang tua dulu yang duluan. Belum tentu. Masalahnya kita ini siap atau belum. Siap tidak siap harus siap. Mau tidak mau harus mau. Itulah kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang cerdas itu dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari bekal. Untuk mencari bekal sudah kematian. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Qayyis. Al-Qayyis itu orang cerdas, Bapak Ibu. Al-Qayyis itu orang cerdas. Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa, orang yang rendah hati, orang yang bisa bermuhasabah. Orang yang bisa bermuhasabah. Kata-kata mandana nafsahu itu banyak yang mengartikan bermuhasabah. Atau kalau di sini bisa dikatakan mandana nafsahu, orang yang bisa merendahkan diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Berarti kalau ada orang itu yang sok-sokan, orang-orang yang kemelinti, itu pada dasarnya dia bukan orang cerdas. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disok-sokkan? Ilmu kita cuma berapa? Pangkat kita ada batasnya. Ya, kecerdasan kita pun juga terbatas. Dan orang yang tidak mengambil bekal untuk kematian, dia juga bukan orang cerdas. Itulah yang dimaksud al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang lemah itu gimana? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya. Orang yang terkontaminasi oleh hawa nafsunya itu berarti orang lemah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu orang lemah. Dan dia itu cuma bisa berangan-angan. Makanya banyak di dalam kajian-kajian tazkiyatun nafas, ada orang kepingin masuk surga, tapi dia malas untuk melakukan amalan-amalan surga. Ini namanya angan-angan. Ada orang takut masuk ke dalam neraka, tapi dia tidak menjauhi amalan-amalan yang memasukkan dalam neraka. Ini namanya angan-angan sebenarnya. Tidak bisa semacam itu. Yes. Insyaallah jenengan semuanya adalah orang-orang yang cerdas insyaallah. Dan insyaallah husnul khatimah. Oke. Poin yang pertama, kalau kita itu
pengen menjadi orang yang husnul khotimah itu pasti butuh bekal. Bekal yang perlu itu adalah mengerjakan amal-amal saleh. Amal-amal yang saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembangkan sedikit. Nabi kan pernah bilang toh, yatba'ul mayyita salasatun. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Wa yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Anaknya, keluarganya, hartanya kembali. Wa yabqa amaluhu. Yang tetap di situ itu adalah amalnya. Nanti kita akan bahas apakah amal soleh bisa berdiri sendiri untuk bisa memasukkan ke dalam surga. Baik. Apa sih sebenarnya amal soleh itu apa toh Pak? Amal soleh itu apa? Abu Thalib itu melakukan amal soleh atau tidak? Kalau jenengan mengatakan bahwa Abu Thalib itu mengamalkan amal soleh, tapi dia kenapa? Su'ul khotimah, masuk dalam nerakanya Allah. Betul ya Pak ya? Bal'am bin Ba'urah itu mengamalkan amal soleh sampai dia hafal kitab Taurat, sampai mengajarkan kitab Taurat, tapi dia su'ul khotimah. Thomas Alva Eddy itu penempuh bola lampu itu, yang kita ngaji pakai lampu ini, itu termasuk amal soleh benar. Tapi kenapa dia matinya kafir? Su'ul khotimah. Maka amal soleh itu syaratnya 4. Ini yang penting untuk kita garis bawah. Dinamakan amal soleh itu harus memenuhi 4 hal. Amal soleh itu, saya ulang lagi, amal soleh itu harus memenuhi 4 kriteria. Disebut amal soleh harus ada 4. Berarti kalau salah satunya itu tidak ada, maka dia belum disebut sebagai amal soleh yang sesungguhnya. Oke, ini dikatakan oleh Mu'ad, diambil oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya. Qala Mu'adun al-amalu as-salihu alladhi fihi arba'atu asya. Qala Mu'ad, berkata Syekh Mu'ad, al-amalu as-salihu, amal soleh itu, alladhi yang fihi, di dalam amal soleh itu apa? Arba'atu asya, 4 perkara. Yang pertama, amal as-soleh itu unsurnya ilmu. Ilmu Pak. Dikatakan amal soleh kalau dia itu ada patokan ilmunya. Lah ini kita kadang-kala lupa. Masih ingat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari? Kata-kata Imam Al-Bukhari apa Pak? Al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum amal. Tidak bisa kita ngawur-ngawur. Maka kaidahnya para ulama jelas. Al-aslu fil ibadati at-tauqif. Ya. Bahwa asal daripada melakukan ibadah itu at-tauqif. At-tauqif itu berhenti dulu. Berhenti maksudnya apa? Tunggu dalil iki enek apa. Berarti kan untuk mengetahui dalil itu sebagai sesuatu yang wajib. Terutama dalil yang sifatnya dalil khusus, bukan dalil umum. Nanti kalau pakai dalil umum itu nanti pasti jadi otak-atik matuk nanti. Ya, gaduh-gaduhan kalau pakai dalil umum. Yang kita perlukan dalil khusus dengan contoh dari para sahabat yang diajari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada orang sholat di hadapan Nabi. Begitu sholat selesai, dia menghadap Nabi. Nabi bilang apa Pak? Sholli fa innaka lam tusolli. Wis sholat meneh, awakmu durung sholat.
Nabi tahu enggak kalau orang itu tadi sholat? Tahu. Tapi kenapa Nabi bilang orang itu belum sholat? Akhirnya orang ini sholat untuk yang kedua kali. Setelah sholat untuk yang kedua kali, dia menghadap kepada Nabi. Lagi-lagi Nabi ngomong lagi, sudah kamu sholat. Kamu belum sholat. 2 kali loh Pak. Sholat di hadapan Nabi masih belum dikatakan sholat. Akhirnya orang ini sholat untuk yang ketiga kali Pak. Setelah sholat untuk yang ketiga kali, datang kepada Nabi. Nabi kemudian mengajari bagaimana sholat yang benar. Yang dulu pernah saya sampaikan, Nabi pernah mengatakan, "Tsummarka' hatta tatma'inna raqi'an, tsummarfa' hatta tatma'inna qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan," sampai akhir. Kemudian rukuklah kalian sampai kamu itu tumaninah ruku. Tsummarfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu sampai kamu itu tumaninah dalam posisi berdiri, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya sahabat ini tadi ada orang yang memang tidak ngerti tentang ilmunya masalah sholat. Maka saya boleh mengatakan suatu amal yang tidak didasari dengan ilmu, persentase ditolaknya lebih besar. Clear ya? Clear. Bahkan kalau orang tidak berilmu, ya rata-rata nanti dia tidak akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ada orang itu kencing di masjidnya Nabi. Kenapa dia Pak? Tidak ngerti, tidak punya ilmu, murmur nguyuh di masjid. Ya, karena memang saking tidak mengertinya dia, ya sahabat-sahabat yang lain akan memukul dia, dan sama Nabi tidak boleh, udah biarkan dulu, biar kencingnya biasa selesai. Nah, itulah ilmu penting. Pak, Ibu, ciri khasnya kita itu apa tuh saja nih? Ciri khasnya kita ini apa kira-kira? Kalau beliau-beliaunya, mereka-mereka ciri khasnya ada dibaan, ada manakiban, ada tahlilan. Kalau yang sebelahnya lagi ciri khasnya, kalau ustadznya ngaji di sana diikuti, ustadznya ngaji di sana diikuti, sehingga ngaji maghrib seperti kayak orang Jumatan banyak. Itu ciri khas mereka. Dengan pakaian-pakaian tertentu yang ciri khas. Kita ini ciri khasnya apa? Makanya saya dulu bilang, ada orang-orang ngaku-ngaku warga Muhammadiyah kok gak seneng ngaji, itu yo tanda tanya. Tanda tanya. Yang dilakukan oleh Pak Yai Haji Ahmad Dahlan dulu apa toh? Ngaji dan pengkaji di samping amal usaha. Kita mengurusi amal usaha sampai ngajinya hilang. Ya, thalabul ilminya hilang. Bahkan ribut masalah ngurusi pengurus, gak ngurusi gerakan. Padahal awal berdirinya Muhammadiyah disebut Harokah al-Islamiyah. Disebut itu Harokah ad-Da'wiyah, Harokah amar ma'ruf nahi mungkar. Coba dilihat di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kita ini harokah, ya gerakan kita ini Pak. Kalau namanya gerakan Islam, ya berarti menjunjung tinggi agama Allah Islam, ya berarti diantaranya menegakkan keilmuan. Pak dadi mubalik, apa kudu golek ilmu pisan? Ya harus. Kalau dadi mubalik malah malas ngaji, ya repot. Engko sing disampaikan iku-iku tok gak ada perkembangan. Setidak-tidaknya jenenge mubalik itu punya berapa rak buku, punya berapa rak kitab, baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim sampai seterusnya. Supaya ada perkembangan. Wes, berarti amal soleh yang pertama itu apa? Ala ilmu. Jenengan sholat harus dibarengi dengan ilmu. Jenengan baca Al-Quran harus dibarengi dengan ilmu. Apapun ibadahnya itu harus dibarengi dengan ilmu. Dan jenengan itu tidak akan pernah tahu tentang ilmu berkenaan dengan ibadah yang jenengan lakukan kalau jenengan tidak hadir di majelis taklim. Pak, saya ngajinya di YouTube itu nanti jenengan tidak akan mendapatkan fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau begitu saya boleh mengatakan kita harus ngaji sunnah. Harus ngaji sunnah. Jangan dimonopoli oleh salah satu kelompok ngaji sunnah. Kita ini juga harus ngaji sunnah. Karena di manhaj tarjihnya ada kembali kepada Al-Quran dan
sunnah. Bagaimana kita paham ibadah yang benar kalau nggak ngaji sunnah? Clear ya? Yang kedua, amal soleh itu wan niyatu. Niat. Niatnya gimana niatnya, Pak? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawaitu, atau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Niate kudu bener, niate kudu lurus. Kalau orang beribadah niatnya ndak lurus, itu berarti bukan amal soleh. Asbabul wurudnya innamal a'malu binniyat itu apa, Bu? Halo. Asbabul wurudnya hadis innamal a'malu binniyat itu apa? Itu berkenaan dengan seseorang laki-laki yang hijrah dari Makkah ke Madinah, niatnya itu cuma dapat perempuan. Namanya Ummu Qawes, sehingga dia itu tidak dapat apa-apa kecuali mendapatkan seorang perempuan. Jenengan datang ke sini niatnya apa? Ya itu ego. Clear. Jadi amal saleh itu harus ada niat yang benar. Ini yang kita sebut dengan mizan batin. Mizan batin. Kemudian nomor 3 wasobru, sabar. Ada ndak orang melakukan sholat sampai gerundel-gerundel? Ikut jenis gak sabar. Kok kaya isi dilungkas lo dhuwur, kok wis mlebu asar meneh yo. Lha nyapa kok ngomong ngono kuwi? Iku jenenge sabar apa ora iku? Ya ora sabar, ya ora ikhlas. Iki kira-kira itu pahala apa ora? Yo. Imami rukuke rada dawa titik, sujudi rada suwe titik, takbire dibanterno, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah mengalami itu. Aku tak tahu anak padahal macane mau al-a'la sama al-ghasyiyah sesuai dengan sunahnya Nabi kalau Jumatan. Mek rukuke sama sujudnya tak tahu anak titik. Ya ono sing bengok ya, masyaallah. Ono sing bengok. Banter bengoke tak jarno wae. Ya. Sing ngejarno ya wah wis tak jarno. Mari ngono, pas ketika masuk Ramadan, lah sadurunge ngimami ana sing ngomong, "Pak, ojo suwe-suwe, Pak." Jenengan ya ngono ya. Nggak bisa begitu, Pak. Namanya imam itu dituruti, tapi imam juga harus paham makmum. Tapi masih ngono ya aja ngono. Ya, jadi ya biasa-biasa sajalah. Jadi waktu ini dawa ya dawa. Perlu dibiasakan kita itu sholatnya panjang-panjang, Pak. Ojo diwale, mari sholat, mari salam, wiritane dawa. Sementara sholatnya cewende, wis gak ono aturane ngono kuwi. Sing bener sholatnya iku tumanina, sholatnya lama, baru wiridnya yang sebentar. Wirid setelah sholat cuma sedikit toh. Ada tak hadis sahih yang sampai wiridan sampai sak jam? Ndak ono. Paling banter istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Itu toh yang sahih. Yang lain Pak, apakah ada yang sahih? Ada di Ashabus Sunan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Seperti menambah al-falaq, anas al-ikhlas itu. Tapi ya setitik kan sebentar. Kenapa? Doanya Nabi itu ada di dalam sholat. Coba buka kitab Sifat Sholat Nabi punyanya Nasiruddin Albani, itu detail Pak mulai awal sampai akhir. Baik, sabar. Orang ibadah itu kudu sabar. Tidak hanya sabar, juga harus ikhlas. Ikhlas itu diawali dengan niat yang benar. Wes. Berkenaan dengan masalah kematian, husnul khotimah ini memang 4 hal ini penting. Yang namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah cerita. Ada 2 orang, podo-podo sholate, gitu,
podo-podo posone, podo-podo jamaahe, podo-podo ngibadah. Suatu saat yang satunya itu sakaratul maut. Begitu sakaratul maut, dia ini ditalkin sama sahabatnya yang tadi itu. Ketika ditalkin la ilaha illallah, jawabannya simpel dia. Al kalimatu la ilaha illallah ba'idatun minni wala a'ribha. Kalimat la ilaha illallah itu sudah jauh dari saya tidak kenal apa itu la ilaha illallah. Sahabat yang mentalkin ini bingung loh, wong iki salatnya sregep, posone sregep, tahajudnya sregep, tapi kok ditalkin kok munine ngono. Ternyata dengan qadarullah ditanya orang ini tadi, yang sakaratul maut itu ditanya masih bisa jawab. Kenapa kamu bisa begini? Dia mengatakan, iya benar saya sholat, tapi saya sholat itu karena ingin dianggap orang soleh. Benar saya sodako itu karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Benar saya baca Al-Quran, saya baca Al-Quran karena ingin disebut sebagai ahli baca Al-Quran. Oh ya, itu yang disebut dengan dasisul qalbi. Dasisul qalbi, ya dasisul qalbi ini yang menghalangi kita itu untuk su'ul khotimah. Hati-hati. Dasisul qalbi itu artinya apa? Niat-niat busuk, niat-niat tidak benar yang tersembunyi di dalam hati, yang orang tidak ngerti. Jenengan toh yang tahu. Saya tidak pernah tahu jenengan datangnya ke sini niatnya apa, tidak pernah tahu. Jenengan juga tidak tahu saya datang ke sini niatnya apa, juga nggak tahu. Tapi Allah tahu. Maka kemudian disebut dalam Al-Quran wa hussila ma fis sudur. Clear ya Pak? Baik. Nanti kalau jenengan sudah melakukan amal soleh yang jenengan mengatakan itu sebagai bekal kematian, jenengan gak boleh mengandalkan amal. Jenengan tidak boleh mengandalkan amal, tidak boleh bergantung kepada amal. Riwayat Bukhari di sini. La yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Kalau riwayat yang lain, la yadkhula ahadukum al jannata bi amalihi. Ini pakai redaksi yang berbeda di sini ya. La yudkhila, tidak pernah bisa memasukkan. Saya berbeda dengan terjemah yang di bawah. Saya kembangkan sesuai dengan linguistik bahasanya, pakai lan. Lan itu berarti menunjukkan sesuatu yang tidak pernah. Tidak pernah yudkhila, la yudkhila, tidak pernah, tidak akan memasukkan ahadan ing seseorang opo amaluhu, amalnya dia al jannata, ke surga. Piye maksudnya Pak? Seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Ya, jenengan mengatakan aku bisa masuk surga Pak dengan sholat. Sholatin jenengan modelnya piye kok bisa dijonggolnya masuk surga? Ini kan Nabi mengatakan seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya, tidak bisa. Sholat itu berarti tidak bisa masukkan amal, tidak bisa masukkan surga, tidak bisa. Tapi jenengan aja pore. Wis lek ngono aku rasa sholat wis. Lah wong sing sholate durung karuan mlebu surga, apa maneh sing gak sholat. Lho ngono pun seharusnya kita bicara begitu. Sholat kita, ngaji kita, puasa kita itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Sahabat bingung, qalu wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan jenengan ya Rasul. Nabi jawab, qala la wala ana, tidak, saya juga tidak, sama enggak. Illa ayataghammadanillahu bi fadlin wa rahmatin. Tetapi Allah telah menaungiku dengan anugerah dan rahmat. Kecuali ketika Allah menaungi aku dengan keutamaan atau anugerah dan rahmat. Maka di sini Nabi bilang fasaddidu wa qaribu. Maka benarkanlah niatmu dalam beramal dan wa qaribu,
dan berlakukah sedang. Sedang itu tawasul. Kita ngerucutnya di sini. Seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya, tapi bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah, anugerahnya Allah. Maka perbagusi niat dan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan tawasul, dengan yang baik. Lah, kemudian rahmatnya Allah itu akan turun. Rahmat Allah itu akan turun kepada siapa? Ya kepada yang dikehendaki. Terus apakah yang dikehendaki itu ada aturannya? Jelas ada aturannya. Maka muncul kalimat wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin, dan rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga begini, kalau di dalam kitab Qasasun Nabawi itu menyebut, karena memang kita masuknya itu pakai rahmatnya Allah, pakai anugerahnya Gusti Allah, maka jangan sekali-kali meremehkan amal kebaikan. Jenengan tahajud, mungkin tahajud itu tidak mendatangkan rahmat, bisa jadi. Masih ingat kemarin yang sudah saya ceritakan di Qasasun Nabawi, gara-gara memberi minum seekor anjing bisa masuk surga. Gara-gara dia mengambil kayu berduri, ranting berduri di jalan, dia masuk surga. Karena berarti rahmat itu turun di amalan itu. Sementara ada orang yang tahajud sampai badu ireng, Gusti Allah gak ridho. Apa bisa begitu? Pada berbagai macam faktor. Jam loro tangi merono WA di grup, tangi tahajud. Lah sing di anggota grup kan sing tangi. Engko dong-donge buka grup jam piro? Jam 8. Lho ngono iku berarti berubah jadi apa namanya? Jadi riya, pemberitahuan kalau dia itu sedang lho lah maling ngono malia. Nyapo model ngono. Apa lagi dipoto-foto mau diupload iki laku tahajud nih, nyapo model ngono. Nah, Pak, saya ulang lagi, jangan bergantung kepada amal, bergantunglah langsung kepada rahmatnya Allah. Berarti bagaimana? Orang yang bahagia itu, kata Nabi, nisyanul hasanati al-madiyah, dia akan melupakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi kalau jenengan sudah ngamal, beramal yang baik yang disebut dengan amal soleh, di samping jangan bergantung kepada amal soleh, yang kedua ndak usah dieling-eling. Kayak jenengan le BAB ngono. Pernah jenengan BAB dieling-eling gedine sak piro, warane piro? Ndak perlu. Ya wis ngono iku ngamal itu wis. Seolah-olah jenengan tidak pernah mengamalkan sesuatu. Kalau jenengan sudah mengatakan aku koyo durung ngamal sesuatu, akan perlu semangat karena butuh itu. Tapi kalau dieling-eling, akhirnya jadi sok-sokan. Pahalaku wis akeh. Pahalaku wis akeh. Kalau orang sudah model begitu tuh, kira-kira dia yakin sebelum mati amal solehnya masih ada? Ada berbagai macam faktor orang itu sebelum mati pahala kebaikannya sudah hilang. Apa contohnya Pak? Bu, saya ulang, ada orang mungkin meyakini dia sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat macam-macam, bahkan sudah haji macam-macam, tapi sebelum mati amalannya wis hilang dhisik. Sehingga nanti di yaumul kiamat dilihat di catatannya tidak ada amalan kebaikan. Jenengan yakin amal soleh jenengan sebelum mati masih ada? Apa jenengan yakin amal soleh jenengan bisa jenengan bawa mati? Halo? Oh. Ya. Jenengan apa yakin bahwa amal jenengan bawa mati? Optimis itu kalau menurut para ulama harus dibarengi dengan kenyataan, bukti. Contoh, saya contohkan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba.
takutlah kamu itu kepada penyakit hasud, iri, dengki. Karena sesungguhnya penyakit hasud, iri, dengki itu yakulul hasanati, memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ana tanggane tuku sepeda motor jenengan wis meriang. Ana tanggane tuku motor jenengan wis semaput. Ana tanggane tuku omah jenengan koma. Ya, ana tanggane tuku apa meneh sepur mati. Itu kan ciri hasud gitu. Yang semacam ini apa tetap toh amal kebaikannya ndak iso. Belum lagi kiber. Kiber itu sombong kan? Sombong itu apa kata Nabi? La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin kibrin. Tidak akan masuk surga orang di dalam hatinya ada kesombongan. Kesombongan itu kata Nabi, batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang sombong itu suka menolak kebenaran, orang sombong itu suka merendahkan orang lain, suka meremehkan orang lain. La urip gak senengane mek ngenyek wong. Urip mek kemelinti adigang-adigung adiguna. Merasa suci, merasa soleh, merasa paling bener. Ngono kok iso mlebu surga. Itu bisa menghabiskan amal. Maka dengan berbagai macam faktor yang semacam itu, jangan sekali-kali bergantung kepada amal. Amal mana yang jenengan gantung? Pak, saya bergantung kepada sholat. Sholat sih gelambiar-gelambiar, gak karu-karuan kok dijonggolni masuk surga. Wong kurbane pesenang panitia ya. Pak, panitia tolong nanti umumkan yo, aku kurban sapi. Nyapo? Begitu ditakoni alibine jadi ini motivasi, temenana motivasi. Apa ada sisul qalbi tadi itu? Justru yang dimaksud oleh Allah melalui Rasulnya 7 orang yang dilindungi oleh Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah itu yunfiqu yaminuhu, tangan kanannya itu memberi infak hatta la ya'lama shimaluhu, sampai yang tangan kirinya itu ndak tahu. Loh, itu yang infak yang benar. Clear. Jadi itu ojo bergantung sama amal. Amal jenengan si akeh apa wis entek? Iso-iso wis entek lah ya. Ya bala-bali ngenyai wong e, bali ngrendahni wong. Iki kira-kira wis entek, bala-bali dengki sama orang. Masih ingat hadis yang bolak-balik mungkin sudah berkali-kali saya sampaikan. Ada wanita yang sholatnya rajin dah. Masih ingat ya Pak? Yudkaru bi kathrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Ada wanita yang dia itu ya rajin sholat, wakeh sholate, posone yo wakeh, sedekahe yo akeh, mek gara-gara siji. Ghaira annahu tu'ti jirana bi bilisaniha. Selain dia ini, wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Nabi ngomong apa Pak? Iya finar, wanita itu ada di dalam gara-gara mek situ lambe. Padahal salate akeh, posone akeh, sedekah akeh, tapi jijirise iki lho. Saking jijirise sampai nglarani tanggane. Nabi ya simpel, neraka. Iya dah. Lah ngono iku lho kok kita kok sok-sokan, aku surga di sapa. Makanya Abu Nawas itu dengan berbagai macam faktor itu, Abu Nawas itu kalau bersair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Masya Allah. Wahai Gusti, duh Gusti, kula boten pantes lek mlebet surga Firdaus, tapi kula nggih boten kiyat kalau dilebetaken ten neraka jahanam, neraka jahim. Mlebu surga ora pantes, dilebokno neraka gak kuat. Lek ngono tak ndi Pak Bu. Lek ditaruh di awang-awang ndak mungkin. Karena namanya manusia itu lek gak neraka ya swarga. Jenengan dilebokno surga gak?
Jenengan takon, Pak Ustaz pantes, saya belum merasa pantes. Saya belum merasa pantes. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Makanya itu kalau ngamal soleh ojo dieling-eling. Kalau sudah ngamal soleh jangan sok-sokan bergantung kepada amal. Kita itu hanya Allahus Somad. Bergantung itu hanya kepada Allah. Mungkin kadangkala kita bergantung kepada sholat, tapi malah justru sholat itu tidak dianggap sama Allah, kan repot. Kita bergantung kepada sodaqah, ternyata sodaqahnya itu didustakan oleh Allah. Ya, wis, mudah-mudahan. Ayo kita berarti poin pertama bekalnya adalah amal soleh dengan memenuhi 4 kriteria tadi dan jangan bergantung kepada amal. Wis, bekal sing nomor loro, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, terutama maksiat-maksiat batin. Bapak, maksiat dohir sama maksiat batin itu kedindi. Maksiat batin. Jenengan gara-gara tidak ngelakoni maksiat, gak sido ngelakoni maksiat, mungkin masih ada rasa malu untuk melakukan maksiat itu dari orang. Tapi lek jenenge maksiat batin, gak ono sing ngeru tapi jenengan maksiat. Itu yang berbahaya, itu maksiat batin itu. Jenengan terus menerus melakukan maksiat tapi tidak diketahui oleh orang lain. Yo enjoy saja. Apa contohnya maksiat batin yang paling bisa menghabiskan amal? Tadi itu yang saya sebut sombong. Nomor loro apa? Dengki. Si nomor telu sing paling sering wonten riya. Ini maksiat batin. 3 model ini loh Pak. Sing sombong, sing dengki, sing riya, durung meneh sing liyan-liyane. Anania, ujub. Itu maksiat batin. Ya, maka disebut dengan al-akhlaqu al-mazmumatu. Akhlak madmumah. Hati-hati. Ketoke gawe sarung. Ketoke gawe peci. Gitu, tapi atine ngruwel-ngruwel dak karu-karuan. Pakaiannya pakaian wali. Pakaiannya pakaian wali, tapi atine iblis. Ya, kaya gedondong. Apa gedondong, Pak? Kaya gedondong, jabone halus, jerone ngruwel. Banyak orang model begitu. Yang kalau di dalam kitab Tambihul Ghafilin, model-model orang semacam ini adalah sebuah bentuk penipuan. Ketoke sujud, ketoke ruku, ketoke maca Quran tapi atine bukan kepada Allah tapi kepada itu. Imam Al-Ghazali menyebut itu pengkhianatan kepada Tuhan. Wes, makanya jauhi maksiat-maksiat, terutama maksiat batin. Makanya saya tadi awal sudah mengatakan jangan suka merendahkan orang, jangan suka meremehkan orang, ojo sok-sokan, ojo kemelinti. Orang kemelinti sok-sokan itu berbagai macam faktor. Mungkin karena usia, mungkin karena pangkat, mungkin karena kedudukan, mungkin karena kekuatan, mungkin karena kecantikan, karena ilmu. Semua kelebihan-kelebihan itu bisa buat kita jadi sombong. Nah, orang yang bisa menjauhi maksiat itu yang kita sebut dengan warok. Termasuk warok itu berarti ketika orang itu bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya dilarang, termasuk makanan dan sebagainya, itu warok. Warok itu ada 4. Nah, menurut Abu Sa'id Muhammad bin Muhammad Al-Kaldimi itu ada 4 warok, Pak. Tidak tahu jenengan termasuk warok yang mana. Al-ula wara'ul uduli wa huwa ma yahrumu bi fatwa al-fuqaha'i. Ini waroknya orang adil, yakni ketika dia itu mengharamkan
sesuatu atau sesuatu yang sifatnya haram bi fatwal fuqaha'i, dengan fatwa-fatwanya para ahli fikih. Jadi umpamanya ahli fikihnya ngomong ini haram berdasarkan ini, dia tunduk di situ. Ini warok orang ini sudah. Ya warok. Ahli fikihnya mengatakan babi haram, ayatnya ini, wis berhenti dia, tidak pernah makan babi. Seret. Majelis tarjihnya mengatakan rokok haram, akhirnya berhenti nggak ngerokok. Ini berarti warok udul. Siapa sing rokokan ini? Lah karena saya menyampaikan ini loh, warokul uduli, waroknya orang-orang adil. Karena kalau orang adil itu dia akan mengharamkan, berhenti untuk melakukan sesuatu yang haram berdasarkan fatwa para ahli fikih. Majelis tarjih itu ijtima loh Pak. Ulama-ulama Muhammadiyah kumpul jadi satu, ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli fikih, ahli usul fikih, tafsir macam-macam, kumpul jadi satu, diskusi beberapa hari. Biasanya munas tarjih itu 1 minggu untuk menetapkan beberapa masalah. Lah munas tarjih menyebut rokok itu tadi seperti itu. Masa kita nggak samina sama Muhammadiyah? Ikut sopo. Ya wis, nomor 2, wara'us sholihin. Waroknya orang-orang soleh. Apa waroknya orang soleh? Wa huwa al-imtina'u an ihtimalil hurmati wa in rakhasa al-mufti. Waroknya orang soleh itu berarti dia berhenti menahan diri dari hal-hal yang mengandung keharaman, meskipun seorang mufti memberikan keringanan. Sudah diberi keringanan nggak apa-apa, tapi dia tetap tidak mau. Itu namanya warok orangnya soleh. Nomor 3, waroknya orang muttaqin. Waroknya orang muttaqin itu siapa? Wa huwa mala hurmata bihi bihasbi al-fatwa wala syubhata fi hillihi lakin yakhafu minhu ayuaddi ila muharramin. Gini loh Pak, dia itu tidak melakukan sesuatu yang memang dia tidak haram sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang haram, malah hurmata fihi, tidak ada keharaman di dalamnya. Ya, bihasbil fatwa, berkenaan dengan fatwanya para ulama fikih. Dan juga wala syubhata fi hilli, tidak ada keraguan-keraguan di dalam masalah halalnya. Halalnya jelas, kemudian haramnya juga tidak ada, jelas halal. Tapi dia tidak mau karena khawatir menuju kepada sesuatu yang diharamkan. Berarti dia berupaya berhenti kepada sesuatu yang sifatnya mubah. Mangan sego itu halal, tapi lek makannya berlebihan jadi menjadi sesuatu yang tidak benar. Padahal Nabi bilang sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk makanan. Tapi kita ini bukan waroknya orang mutakin, memangan sampai 3 piring sego tok ambil lawu. Karena udara nih blas maru ngadeg meyek-meyek gak karuan. Itu belum warok Pak, itu namanya Pak. Sehingga warok-warok yang model mutakin ini mereka itu betul-betul ya, meskipun dia mubah tapi dia tetap berhati-hati. Mubah tapi dia berhati-hati. Ya. Makanya warok orang mutakin ini memang susah. Jenengan mangan sedina ping pira? Menurut Kanjeng Nabi berapa puluhan, berapa suapan itu sebenarnya sudah cukup kan. Ya kita mangan lek gak sampai meyek-meyek ngono ora. Nah, lek ngemil gak kartan. Lah ini yang nomor 4 ini paling tinggi. Waronya orang-orang sidikin. Waronya orang-orang sidikin ini wa huwa tarku ma la ba'sa bihi aslan.
Orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apa, jadi sesuatu yang mubah itu dia tinggalkan. Wala yukhafu minhu ayyadya ila ma bi ba'sun, dan juga tidak dikhawatirkan sesuatu itu tadi mengarahkan kepada yang bahaya. Dia ini mubah dan juga tidak dikhawatirkan untuk masuk kepada sesuatu yang berbahaya. Walakinahu yutanawalu li ghairillahi, tetapi dia itu dihasilkan dengan niatan bukan karena Gusti Allah, tidak la ala niyatil taqwa, tidak diniatkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang waroknya orang mutakin tadi itu dia meninggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir nanti masuk kepada ranah yang berbahaya. Ya, memasuk kepada sesuatu yang sifatnya nanti dilarang. Tapi kalau untuk yang nomor 4, dia mubah, dia betul-betul halal dan tidak sama sekali mengarahkan kepada sesuatu yang membahayakan. Dia meninggalkannya itu karena faktor apa? Li ghairillahi, la ala niyati taqwa. Pamannya contoh, ada orang itu bekerja itu hanya niatnya ansih untuk mencari uang toh, bukan karena Allah. Maka bagi orang yang waro ini sudah tidak benar. Dia akan menjauhi makanan semacam itu. Padahal itu sesuatu yang mubah. Apalagi kalau sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, belas tambah gak gelem. Maka bagi orang-orang yang warok, yang siddiqin ini, apapun itu selalu hubungannya dengan niat yang benar. Kalau kita kan enggak. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dikasih makanan. Begitu sudah masuk dia lupa kan tanya. Kemudian dia tanya, ini makanan dari apa? Dia kemudian mengatakan itu tadi yang memberi si A. Ternyata si A itu dukun ya. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Tangannya dimasukkan, dilogoknya, dimutahkan semua. Sampai segitunya. Sehingga orang yang warok yang siddiqin ini betul-betul berhati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Baik, itulah warok. Ya Pak, apalagi kalau berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya perbuatan. Ibu, kalau kita memasukkan sesuatu yang haram, doa dikabulkan atau tidak? Tidak. Kalau kita suka memakan sesuatu yang haram, sholatnya diterima atau tidak? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Sholat ngeyel kaya apa? Ya, tahajud sampai elek kaya ngopo? Tapi yang dimasukkan ke perut sesuatu yang haram, Allah tidak melihat itu. Maka ini perbuatan tercela yang paling pokok yang harus kita jauhi, diawali dengan jangan makan minum sesuatu yang sifatnya haram. Dari itu saja sudah pengaruh dengan sholat jenengan, puasa jenengan berpengaruh sama sekali. Makanya kalau Syekh Mustafa Al-Bugha itu menyebut, kalau teko itu diisi air, nanti yang keluar air. Kalau teko itu diisi susu, nanti yang keluar ya susu. Ya seperti itulah kita itu. Perut kita diisi yang haram, nanti yang keluarnya juga yang haram. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes, nomor 3. Terakhir, segera bertobat. Itu wes. Segera bertobat. Kalau bertobat jangan nunggu tua. Kalau ada orang tua masuk ke masjid itu sudah biasa. Ya Bu, benar ya? Kenapa kok sudah biasa? Oh, injury time. Ya. Kalau ada orang tua rajin sholat, biasa itu. Soalnya harus mampu lemah.
Tapi yang luar biasa itu kalau anak muda mau tobat. Kalau anak muda itu suka ke masjid. Kalau ada anak muda itu yang mau sholat, ibadah. Ini anak muda yang model begini ini nanti akan dilindungi oleh Allah di yaumul qiyamah yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan orang tua dulu. Yang disebut itu orang muda. Jenengan masih muda apa sudah? Segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah bertobat, ya hijrah. Saya mengajak jenengan untuk hijrah. Hijrah dari yang tidak benar. Hijrah itu ada berapa, Bu? Ayo, hijrah itu ana pira? Di Syarah Riyadhus Shalihin itu loh. Yang jilid yang pertama. Hijrah itu ada berapa? Hijratul makan, hijratul amil, dan hijratul amal. Hijrah itu ana telu. Kalau hijratul makan itu berarti perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijratul makan. Yang dilakukan oleh Rasulullah ke Habasyah, ke Thaif ataupun ke Madinah. Itu hijratul makan. Ada namanya hijratul amil. Jadi hijrah berpindah menjauhi dari orang-orang yang suka durhaka sama Allah, yang suka melakukan amalan-amalan soleh. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk mencari teman-teman yang baik. Kemudian ada hijratul amal. Hijratul amal itu berarti apa? Hijrah dari amal-amal yang jelek menuju amal-amal yang baik. Gandengannya tobat itu ya hijrah. Jangan disempitkan makna hijrah seperti yang disebutkan anak-anak muda-muda zaman sekarang. Ayo hijrah, ayo hijrah. Ternyata hijrahnya menurut mereka dari sisi pakaian. Berarti lek celanane sih tetap di bawah mata kaki itu durung hijrah. Dikirane hijrah cuma celana saja. Ya, kalau Muhammadiyah memandangnya kan proporsional tentang masalah itu. Hijrah itu ya telu tadi. Tempat, amil, atau orang yang berbuat durhaka sama Allah dijauhi kita. Kemudian yang keempat, amal. yakni dari perbuatan yang jelek, amal yang jelek menuju amal yang baik. Jenengan sudah hijrah yang apa? Hijrah yang nomor? Hijrah pertama sudah? Sudah. Halo? Kontrak rumah. Itu hijratul makan. Saya pernah dengar seseorang anaknya itu disekolahkan, lingkungannya memang jelek. Anaknya bagus, ya ngaji macam-macam. Karena katut-katutan jadi ikut merokok, ikut mencuri. Akhirnya dia bilang sama saya pindah Ustaz. Saya pindah, hijrah. Lah ini namanya hijratul makan. Menghindari lingkungan yang jelek. Kalau lingkungannya mek bantengan tok ae, bahaya anak-anak kita itu. Ya, bantengan ono kalapi pisan ya. Tapi sing repot lha engko lek gamel bantengan bose gak cairi repot itu. Sembun berotot di masjid sampai pencak-pencak ngono arek ya Allah. Diajari Iqra 3 tahun lu gak mari-mari. Ya berot, di ono pengajian panas kupingin. Tapi kenapa kok bisa diwajibkan ya, Pak ya? Yang ngajar di sekolah negeri diwajibkan ya? Ada yang ngajar di sekolah negeri? Wes itu ae wes telu. Nanti kita masuk di ranah yang nomor 2 insyaallah di pertemuan yang akan datang, yakni di nomor loro, pendampingan keluarga di saat sakaratul maut. Nanti pas ketika sakaratul maut itu nanti apa yang perlu dilakukan. Insyaallah nanti akan saya sampaikan dalil-dalilnya dan referensinya sekalian supaya paham bagaimana orang sakaratul maut itu diapakan. Apa orang sakaratul maut itu dibikam apa diopo ditaleni apa piye. Nanti akan kita paham insyaallah.
Dari saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.